Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Sebuah ular raksasa turun gunung setelah warga kampung lakukan hal ini. Di sebuah desa kecil bernama Sukamerta, kehidupan warganya tampak damai dan sederhana. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang telah menjadi sumber kehidupan sekaligus pelindung mereka selama bertahun-tahun. Hutan Sukamerta menyediakan air bersih dari mata airnya, udara segar dari pepohonannya, serta hasil hutan yang mendukung kebutuhan sehari-hari warga. Namun, seiring waktu, ketamakan mulai merasuki hati penduduk desa. Hutan yang dulu dijaga dengan penuh rasa hormat kini hanya dianggap sebagai ladang emas yang belum tergali. Warga mulai membakar hutan untuk membuka lahan pertanian baru. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, yang menjadi rumah bagi burung-burung dan satwa liar, ditebang begitu saja. Satwa-satwa di hutan diburu dan dijual demi keuntungan singkat, tanpa peduli bahwa mereka adalah bagian dari keseimbangan ekosistem. Di tengah kerusakan yang kian meluas, hanya ada satu pasangan tua yang masih memegang teguh nilai-nilai menjaga alam. Pak Sarman dan Bu Marni, dua sosok sederhana yang tinggal di ujung desa, menjadi satu-satunya harapan bagi hutan Sukamerta. Dengan tangan-tangan yang telah keriput, mereka menanam bibit pohon di tanah yang gundul, memadamkan api yang menjalar di sudut-sudut hutan, dan berusaha menyadarkan warga akan bahaya yang mengintai jika alam terus dirusak. Namun, usaha mereka tak mendapat sambutan. Setiap kali mereka berbicara di pertemuan desa atau mendatangi warga yang merambah hutan, mereka hanya ditertawakan atau diabaikan. "Hutan itu milik kita, Pak. Kalau tidak dimanfaatkan, buat apa ada?" ucap salah seorang warga suatu hari dengan nada sinis. Suara Pak Sarman dan Bu Marni terasa seperti bisikan lembut di tengah badai keserakahan yang semakin menggila. Meski begitu, pasangan tua ini tak pernah menyerah. Pak Sarman dan Bu Marni memutuskan untuk menghadiri pertemuan warga yang dipimpin oleh Kepala Desa, Pak Jaya. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka membawa peta hutan Sukamerta dan beberapa catatan tentang manfaat hutan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka berharap bisa menyentuh hati warga dan menghentikan kehancuran yang terus terjadi. Saat giliran mereka bicara, Pak Sarman dengan suara tenang tapi tegas mulai menyampaikan pendapatnya. "Hutan ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik anak cucu kita. Jika kita terus menebang pohon dan membakar lahan, air bersih akan hilang, tanah akan longsor, dan kita semua akan menderita." Namun, warga tak tergerak. Sebaliknya, tawa kecil terdengar dari sudut-sudut ruangan. Pak Jaya, kepala desa yang terkenal serakah, berdiri dan menanggapi dengan nada sinis, "Pak Sarman, Bu Marni, kalian ini terlalu kuno. Hutan itu ada untuk dimanfaatkan. Kalau tidak kita gunakan, untuk apa ada? Kita bisa membuka lahan lebih banyak untuk sawah dan kebun. Itu demi kesejahteraan kita semua." Beberapa warga bersorak setuju. Pak Sarman mencoba menjelaskan lebih jauh, "Tapi, jika hutan hilang, sumber air kita juga akan hilang. Bukankah kalian semua bergantung pada air dari mata air hutan ini? Apa yang akan terjadi pada anak-anak kalian nanti?" Namun, suara Pak Sarman seolah tak terdengar. Warga terus mendukung pendapat Pak Jaya yang menjanjikan lahan baru dan keuntungan cepat. Dengan nada menantang, Pak Jaya berkata, "Pak Sarman, kalau kalian memang peduli pada hutan itu, silakan saja tinggal di sana. Tapi jangan ganggu usaha kami untuk maju." Mendengar itu, Bu Marni menundukkan kepala dengan sedih. Pasangan tua itu sadar bahwa kata-kata mereka tak mampu mengubah hati yang telah dikuasai keserakahan. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan pertemuan tersebut. Namun, bukannya menyerah, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan. Di bawah cahaya rembulan malam itu, mereka menanam bibit pohon dengan harapan bahwa alam akan memberikan pelajaran kepada manusia yang tak mau mendengar. "Kita lakukan yang kita bisa, Pak," kata Bu Marni, menggenggam tangan suaminya. Pak Sarman mengangguk sambil memandang pepohonan yang tersisa, berharap alam masih punya kesempatan untuk bertahan. Beberapa hari setelah pertemuan warga, hujan turun tanpa henti. Langit kelabu menggantung di atas desa Sukamerta, disertai gemuruh petir yang membuat malam terasa lebih gelap dari biasanya. Sungai yang biasanya mengalir tenang di pinggir desa mulai meluap. Air yang jernih kini berubah menjadi keruh, membawa lumpur, potongan kayu, dan akar pohon yang tercerabut.
Pada pagi hari ketiga, Desa Sukamerta berubah menjadi kekacauan. Ladang-ladang warga terendam air berlumpur. Banyak tanaman padi yang baru saja ditanam rusak diterjang banjir. Beberapa rumah sederhana milik warga mulai miring karena tanah di bawahnya longsor. Ayam dan kambing hilang terbawa arus, dan warga panik berlarian mencoba menyelamatkan barang-barang mereka. Pak Sarman dan Bu Marni berdiri di depan rumah kecil mereka yang berada di tepi hutan, memandangi desa yang kacau. Dengan langkah tergesa, Pak Sarman berjalan menuju kerumunan warga yang tengah berusaha menyelamatkan diri. "Ini adalah peringatan dari alam," serunya lantang. "Hujan seperti ini selalu terjadi, tapi banjir ini tidak pernah separah ini. Hutan yang kalian tebang adalah pelindung desa kita. Pohon-pohon itu yang mencegah tanah longsor dan menyerap air hujan. Berhentilah merusak hutan sebelum semuanya terlambat." Namun, suara Pak Sarman hanya disambut dengan dengusan dan tatapan sinis. Kepala desa, Pak Jaya, yang berdiri tidak jauh dari sana, menjawab dengan nada tinggi, "Pak Sarman, ini bukan salah kita, ini salah cuaca. Banjir seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Jangan menakut-nakuti warga dengan cerita kosongmu." Warga lainnya ikut mendukung Pak Jaya. "Hutan atau tidak, hujan deras seperti ini memang pasti menyebabkan banjir," kata seorang pria. "Yang penting sekarang adalah membersihkan desa dan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan." Pak Sarman menggelengkan kepala, sedih melihat bagaimana warga masih menolak kenyataan. Ia tahu bahwa ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar jika mereka terus mengabaikan alam. Ia dan Bu Marni kembali ke hutan untuk memeriksa keadaan. Di sana, mereka menemukan pohon-pohon tumbang dan bekas pembakaran lahan yang masih menghitam, bukti keserakahan yang semakin merajalela. Dengan suara lirih, Bu Marni berkata, "Pak, mereka tidak akan mau mendengar sampai mereka benar-benar kehilangan segalanya." Pak Sarman mengangguk pelan. "Tapi kita tidak boleh berhenti mencoba, Bu. Jika tidak untuk mereka, setidaknya untuk anak cucu yang akan datang." Mereka berdua kembali bekerja, memulihkan apa yang tersisa dari hutan Sukamerta, meskipun alam sendiri sudah mulai memberi peringatannya setelah air surut dan desa kembali tenang. Beberapa warga berinisiatif masuk ke hutan untuk mencari kayu dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat banjir. Namun, apa yang mereka temukan di hutan justru membuat mereka merinding. Di tanah yang masih basah oleh hujan, terlihat jejak besar yang aneh. Panjangnya berkelok-kelok seperti jejak ular, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada ular yang pernah mereka lihat sebelumnya. Jejak itu tampak membekas dalam, seolah makhluk besar itu memiliki tubuh yang berat. "Ini bukan ular biasa," bisik salah satu warga dengan wajah pucat. "Ular apa yang sebesar ini?" Warga yang lain mencoba mengukur jejak itu dengan tongkat kayu yang mereka bawa. Panjang jejaknya lebih dari 2 meter dalam sekali kelok. Tak ada seorang pun yang berani melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Perasaan gelisah menyelimuti mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di desa, mereka segera melapor kepada Pak Jaya dan warga lainnya. "Pak, kami melihat jejak besar di hutan. Seperti ular, tapi jauh lebih besar. Mungkin ini pertanda buruk," kata seorang warga yang tampak ketakutan. Pak Jaya mendengarkan dengan wajah datar, lalu tertawa kecil. "Ah, itu hanya ular besar biasa. Jangan terlalu takut. Kita sudah sering melihat ular di hutan, kan? Tidak ada yang aneh." Namun, beberapa warga tidak sepenuhnya percaya. "Tapi jejak ini berbeda, Pak. Ukurannya terlalu besar untuk ular biasa. Mungkin ini kutukan karena kita terlalu banyak merusak hutan," kata seorang ibu tua dengan suara gemetar. Pak Jaya segera memotongnya. "Hentikan omong kosong itu. Jangan membuat orang takut tanpa alasan. Kalau ada ular besar, kita bisa memanggil pemburu. Sudah, kembali saja bekerja dan jangan buang waktu," katanya dengan nada tegas. Meskipun begitu, keresahan mulai menyebar di antara warga. Beberapa orang membicarakan kembali cerita-cerita lama yang pernah mereka dengar tentang penjaga hutan. Konon, penjaga itu adalah makhluk besar berbentuk ular yang akan muncul ketika hutan dalam bahaya. Ia bukan hanya melindungi hutan, tetapi juga menghukum manusia yang serakah. Pak Sarman dan Bu Marni, yang mendengar berita tentang jejak besar itu, saling bertukar pandang dengan serius. Bu Marni akhirnya berkata, "Pak, mungkin ini peringatan yang lebih keras. Jika mereka tidak berhenti sekarang, aku takut akan ada hal yang lebih buruk." Pak Sarman mengangguk pelan. "Kita harus terus mengingatkan mereka, Bu, meskipun mereka tidak mau mendengar. Alam tidak pernah lupa." Sementara itu, beberapa warga mulai menolak masuk ke hutan sendirian. Mereka takut jejak itu bukan hanya pertanda,
melainkan ancaman nyata dari sesuatu yang tak mereka pahami. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berhembus, membawa aroma lembab dari hutan. Namun, di tengah keheningan, terdengar jeritan keras dari salah satu rumah warga. Jeritan itu berasal dari rumah Pak Adi, seorang peternak kambing. Beberapa warga berlari ke rumah Pak Adi dengan membawa obor. Mereka menemukannya berdiri di depan kandang kambingnya dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi, Pak Adi?" tanya salah seorang warga. Pak Adi hanya menunjuk ke kandang tanpa bicara. Di dalam kandang, beberapa kambing tergeletak mati. Tubuh mereka penuh dengan luka bekas gigitan besar, dan darah menggenang di tanah. Ini bukan serangan hewan biasa," bisik Pak Adi dengan suara bergetar. Berita tentang kematian ternak itu segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang penasaran berdatangan ke rumah Pak Adi untuk melihat sendiri apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, seseorang berkata, "Ini pasti ular-ular besar yang jejaknya kita temukan di hutan." Pak Jaya, yang mendengar keributan itu, datang dengan tergesa-gesa. Ia melihat kondisi kandang dan bangkai kambing-kambing itu, lalu berkata dengan nada tegas, "Ini hanya ulah hewan liar biasa. Mungkin harimau atau anjing hutan. Tidak perlu panik. Kita akan pasang perangkap di sekitar kandang." Namun, seorang warga tua membantah. "Tidak, Pak Jaya. Lihat ukuran bekas gigitannya. Ini terlalu besar untuk harimau. Ini pasti ular raksasa dari hutan. Kita harus berhenti merusak hutan sebelum semuanya semakin parah." Pak Jaya membentak dengan kesal, "Cukup, jangan menebar ketakutan di sini. Kalau kita berhenti bekerja, kita tidak akan bisa hidup. Ini bukan masalah hutan, ini hanya kebetulan." Namun, ketakutan sudah mulai menguasai hati warga. Malam itu, banyak yang tidak bisa tidur. Beberapa dari mereka bahkan berjaga di depan rumah mereka dengan membawa senjata seadanya. Mereka takut makhluk yang menyerang ternak akan datang ke rumah mereka. Pak Sarman dan Bu Marni, yang juga mendengar kabar ini, hanya bisa menghela napas panjang. "Pak Jaya masih belum mau mendengarkan," kata Bu Marni dengan nada sedih. "Dia terlalu keras kepala. Tapi alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan," jawab Pak Sarman sambil menatap gelapnya hutan di kejauhan. Sementara itu, di tengah malam yang hening, terdengar suara desisan panjang dari arah hutan. Suara itu terdengar jelas di telinga warga yang berjaga. Beberapa di antara mereka mengintip ke arah gelap, tetapi tak ada yang berani mendekat. Suara itu perlahan menghilang, meninggalkan rasa takut yang semakin mencekam. Warga mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Mereka mulai mengingat kata-kata Pak Sarman, "Alam tidak pernah lupa." Namun, meski rasa takut semakin nyata, Pak Jaya tetap bersikeras bahwa itu semua hanyalah paranoia. Pagi itu, langit di atas desa Sukamerta dipenuhi oleh asap hitam yang membubung dari hutan. Seperti biasa, sekelompok warga, dipimpin oleh Pak Jaya, membakar sebagian hutan untuk membuka lahan baru. Api berkobar dengan cepat, menjilat pohon-pohon yang masih berdiri kokoh, sementara warga berdiri dengan cangkul dan parang di tangan, merasa puas dengan pekerjaan mereka. Namun, tiba-tiba angin berhembus kencang dari dalam hutan. Suara desisan panjang terdengar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari balik kabut dan asap, muncul sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seekor ular raksasa dengan tubuh sebesar pohon kelapa melata keluar dari kegelapan. Sisiknya berkilauan seperti logam di bawah sinar matahari, dan matanya merah menyala seperti bara api. Ular itu mendesis dengan suara menggelegar, suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh hutan. Tubuhnya yang panjang dan besar meliuk-liuk, menghancurkan semak-semak dan pohon yang menghalangi jalannya. Warga yang melihatnya terdiam, tubuh mereka gemetar ketakutan. Beberapa menjatuhkan alat di tangan mereka, sementara yang lain mundur perlahan. "Lari!" teriak salah satu warga, memecah kebekuan. Dalam hitungan detik, semua orang berlari tunggang langgang ke arah desa, meninggalkan api yang masih berkobar dan ular raksasa yang perlahan mendekat. Pak Jaya, yang biasanya sombong dan penuh percaya diri, kini wajahnya pucat pasi. Ia tersandung saat mencoba melarikan diri, tapi seorang warga menariknya untuk bangkit. "Pak Jaya, ini pasti akibat dari perbuatan kita." "Hutan marah!" teriak warga itu sambil menyeret Pak Jaya keluar dari area hutan. Ketika mereka sampai di tepi hutan, asap dan bau hangus masih terasa kuat. Di antara pohon-pohon yang hangus terbakar, ular raksasa itu melata dengan perlahan. Ia berhenti saat melihat kedatangan Pak Sarman dan Bu Marni. Pak Sarman melangkah maju dengan hati-hati. Ia membungkuk dalam-dalam, tanda penghormatan kepada makhluk itu. "Maafkan kami, wahai penjaga hutan. Kami manusia telah lupa diri, merusak tempat yang kau lindungi. Aku mohon,
hentikan amarahmu. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami, kata Pak Sarman dengan suara gemetar namun penuh ketulusan. Ular itu menatapnya dengan mata merah menyala. Untuk sesaat, suasana menjadi hening, hanya terdengar suara dedaunan yang terbakar. Lalu, ular itu mendesis pelan, seolah mempertimbangkan permintaan mereka. Tubuhnya yang besar melingkar, menciptakan pusaran angin kecil di sekitarnya. Bu Marni kemudian menambahkan, kami berjanji akan menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Kami akan menjaga hutan ini, seperti dulu. Tolong beri kami kesempatan. Ular itu perlahan menjauh, masuk kembali ke dalam kabut tebal. Namun, sebelum menghilang, ia mendongakkan kepala tinggi ke langit dan mengeluarkan desisan panjang yang menggema, seolah memberikan peringatan terakhir. Pak Sarman dan Bu Marni menghela napas lega. Pak Sarman dan Bu Marni melangkah semakin dalam ke hutan, mendekati tempat di mana ular raksasa itu terakhir terlihat. Asap dari pohon yang terbakar mulai memudar, digantikan oleh kabut tebal yang menyelimuti hutan. Suasana sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka di atas tanah basah. Namun, ada sesuatu di udara, sebuah kehadiran yang terasa menekan, seolah seluruh hutan sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan yang hangus, muncul tubuh besar ular raksasa itu. Kepalanya menjulang tinggi seperti menara, dan matanya merah menyala memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuhnya meliuk perlahan, memecahkan ranting-ranting yang berserakan di tanah. Pak Sarman berhenti, memegang tangan Bu Marni untuk memberanikan diri. Mereka membungkukkan badan dengan penuh penghormatan. Wahai penjaga hutan, kami datang untuk memohon ampun, ujar Pak Sarman dengan suara bergetar. Ular itu mendekat, tubuhnya melingkar di sekitar mereka. Suara desisannya memenuhi udara, membuat daun-daun berguguran dari pohon-pohon yang masih berdiri. Lalu, dengan suara dalam yang bergema seperti guruh, ular itu berbicara. Aku adalah penjaga hutan ini, katanya, setiap kata terasa seperti gempa kecil di tanah di bawah mereka. Selama ratusan tahun, aku telah tidur, menjaga keseimbangan alam tanpa gangguan. Namun, keserakahan kalian telah membangunkanku. Pohon-pohon yang kalian tebang, satwa yang kalian buru, api yang kalian nyalakan, semua itu adalah penghinaan terhadap alam. Pak Sarman menelan ludah. Ia maju selangkah, berusaha terlihat tegar meski tubuhnya gemetar. Kami tahu kesalahan kami, wahai penjaga hutan. Tapi tidak semua dari kami ingin merusak. Aku dan istriku telah berusaha menjaga hutan ini sebisa kami. Kami mohon, beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Biarkan kami menyadarkan warga desa agar berhenti merusak alam. Ular itu menundukkan kepalanya, menatap Pak Sarman dan Bu Marni dengan tajam. Manusia selalu menjanjikan perubahan, tetapi jarang menepatinya, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Namun, aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Ini adalah peringatan untuk semua manusia di desa kalian, jika kerusakan terus berlanjut, aku akan membawa kehancuran yang jauh lebih besar daripada yang pernah kalian bayangkan. Suasana hutan menjadi hening, seolah semua makhluk hidup menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ular itu kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara menggelegar, seperti petir yang membelah bumi. Suara itu menggema jauh ke desa, membuat warga yang mendengarnya ketakutan. Beritahu mereka, lanjut sang ular, suaranya penuh peringatan. Waktu kalian tidak banyak. Jika aku harus kembali keluar dari persembunyianku, maka aku tidak akan datang untuk berbicara lagi. Aku akan datang untuk menghukum. Setelah itu, tubuh ular raksasa itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Pak Sarman dan Bu Marni berdiri di sana, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Napas mereka terengah-engah, dan tubuh mereka terasa lemas. Bu Marni menoleh ke suaminya, matanya penuh ketegangan. Kita harus segera bertindak. Jika tidak, desa ini benar-benar akan hancur. Pak Sarman mengangguk. Kita harus membuat mereka mendengarkan, apapun caranya. Dengan langkah mantap, mereka kembali menuju desa, membawa pesan dari penjaga hutan yang akan menentukan nasib semua orang. Setelah Pak Sarman dan Bu Marni menyampaikan pesan ular raksasa kepada seluruh warga, desa Sukamerta menjadi gempar. Banyak warga yang ketakutan, terutama mereka yang sebelumnya melihat penampakan ular tersebut. Beberapa memilih berhenti dari kegiatan merusak hutan, tetapi tidak semuanya. Pak Jaya, kepala desa yang serakah, berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan nada penuh keyakinan. Kalian benar-benar percaya dengan cerita kakek dan nenek tua itu? Seekor ular raksasa? Itu hanya bualan untuk menakut-nakuti kita. Jangan biarkan mereka menghentikan kita mencari nafkah, katanya dengan nada menyindir. Beberapa warga yang tadinya ragu mulai terlihat setuju.
Pak Jaya melanjutkan, hutan ini milik kita. Kita butuh lahan baru untuk menanam dan mencari kayu. Kalau kita berhenti sekarang, siapa yang akan memberi makan keluarga kita? Kalian ingin hidup miskin seperti Pak Sarman dan Bu Marni. Meski sebagian warga mulai percaya pada peringatan Pak Sarman, ketakutan mereka terhadap Pak Jaya membuat mereka bungkam. Tak mau kehilangan kendali atas warga, Pak Jaya mengumpulkan sekelompok orang untuk melanjutkan pembukaan lahan. Dengan penuh keyakinan, ia memimpin mereka menuju hutan dengan membawa peralatan, parang, gergaji, dan obor. Namun, tidak semua warga yang ikut merasa tenang. Di antara mereka, ada Bisma, seorang pemuda yang sebelumnya sempat melihat jejak ular raksasa. Ia berjalan di belakang rombongan sambil sesekali menoleh ke sekeliling hutan yang semakin gelap. Pak Jaya, mungkin kita sebaiknya berhenti saja, katanya dengan suara ragu. Aku sendiri melihat jejak itu. Itu bukan jejak ular biasa. Pak Jaya tertawa keras mendengar kata-kata Bisma. Kau pengecut, Bisma. Kalau kau takut, pulang saja. Kami di sini mencari nafkah, bukan bermain-main dengan tahayul. Bisma hanya bisa menunduk, tak berani membantah lebih jauh. Saat rombongan mulai menebang pohon, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Desir angin membawa bisikan samar, seperti suara banyak orang yang berbicara dalam bahasa yang tak dapat dimengerti. Beberapa orang langsung menghentikan aktivitasnya dan saling memandang dengan cemas. Angin saja, kata Pak Jaya, mencoba menghapus rasa takut mereka. Ia mengayunkan parang ke batang pohon besar, menebangnya dengan penuh semangat. Namun, ketika pohon itu mulai roboh, suara desis panjang bergema dari balik kabut. Pak Jaya itu apa? Seorang warga berbisik sambil menunjuk ke arah gelap. Dari kejauhan, bayangan besar perlahan muncul, semakin mendekat. Ular raksasa itu muncul kembali, tubuhnya meliuk di antara pepohonan yang tersisa. Matanya menyala merah, lebih terang daripada sebelumnya. Warga yang melihatnya langsung lari ketakutan, menjatuhkan alat-alat mereka di tanah. Namun, Pak Jaya tetap di tempatnya, meski tubuhnya gemetar. Ini hanya kebetulan, gumamnya, tetapi suaranya terdengar tak meyakinkan. Sang ular berhenti tepat di depannya. Tubuhnya melingkar, mengelilingi sisa pohon-pohon yang ditebang. Aku telah memperingatkan kalian, suara ular itu bergema, membuat tanah bergetar. Tetapi keserakahan kalian membuat kalian tuli. Kini, kalian akan merasakan akibatnya. Warga yang lari kembali ke desa menyebarkan cerita tentang penampakan ular raksasa itu. Namun, sebagian besar dari mereka sadar bahwa peringatan terakhir telah datang hari itu. Suara-suara gaduh menggema di dalam hutan Sukamerta. Sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Jaya kembali dengan obor, gergaji, dan parang di tangan mereka. Meskipun sebagian besar warga desa telah berhenti mendukungnya, ada beberapa yang masih terhasut oleh bujukannya. Mereka membakar bagian lain dari hutan untuk membuka lahan baru, mengabaikan bau asap yang kian tebal dan suara binatang yang melarikan diri. Cepat! Kita harus menyelesaikan ini sebelum malam tiba, teriak Pak Jaya, suaranya keras di tengah gemuruh api. Namun, tidak lama kemudian, udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Asap yang mereka ciptakan tiba-tiba berhenti menyebar dan berkumpul menjadi kabut tebal, menutupi pandangan mereka. Warga mulai panik, saling berteriak untuk memastikan keberadaan satu sama lain. Pak Jaya, ada yang aneh, kita harus pergi, seru salah satu warga. Pak Jaya mengabaikannya. Diam, teruskan pekerjaan kalian. Jangan terpengaruh oleh hal-hal bodoh ini. Namun, sebelum kata-katanya selesai, suara desisan panjang terdengar dari balik kabut. Suara itu begitu dalam dan menyeramkan, menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba, dari arah gelap, sang ular raksasa muncul dengan tubuh yang lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Sisiknya memantulkan cahaya api yang berkobar di sekitar, dan matanya yang merah menyala memandang lurus ke arah mereka. Warga yang melihatnya langsung melepaskan alat-alat mereka dan berlari ketakutan. Tetapi ular itu tidak lagi hanya memperingatkan. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengayunkan ekornya yang besar, menghantam pohon-pohon yang terbakar hingga tumbang. Api yang semula menyala mulai mereda, seolah-olah ular itu memadamkannya dengan setiap gerakannya. Lari! Lari! Teriak salah satu warga, terjatuh dan terinjak oleh yang lain. Pak Jaya, meskipun tubuhnya gemetar, mencoba berdiri tegak. Ia memegang parang di tangannya, tapi tangannya bergetar hebat. Jangan mendekat, teriaknya, tetapi ular itu hanya mendesis lebih keras. Dengan satu gerakan cepat, ular itu merobohkan sisa peralatan mereka dengan rahangnya. Parang dan gergaji berserakan, tak lagi bisa digunakan.
Warga yang tersisa hanya bisa melarikan diri dengan luka-luka di tubuh mereka. Sebagian besar dari mereka berlari kembali ke desa dengan napas tersengal, meninggalkan Pak Jaya seorang diri. Pak Jaya akhirnya jatuh terduduk, kehilangan keberaniannya. Aku salah. Aku minta maaf, katanya dengan suara serak, tetapi ular itu tidak menunjukkan belas kasihan. Ia melingkarkan tubuh besarnya di sekitar Pak Jaya, perlahan mempererat lilitannya. Terlambat, suara ular itu menggema, seperti gemuruh badai. Alam telah memberi kalian banyak kesempatan. Namun, kalian menolak untuk belajar. Kini, aku akan memulai apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. Pak Jaya mencoba meronta, tapi tubuhnya sudah sepenuhnya terkepung. Dalam hitungan detik, ia menghilang dalam lilitan ular raksasa itu. Suara desis panjang menjadi tanda akhir dari pemimpin desa yang serakah itu. Warga yang melarikan diri menyaksikan semuanya dari kejauhan. Mereka hanya bisa menangis dan menyesali tindakan mereka. Hutan kini tampak seperti tempat yang tak lagi bisa mereka sentuh. Ular raksasa itu meliuk kembali ke dalam kabut, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Di desa, cerita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Warga yang sebelumnya mendukung Pak Jaya kini sepenuhnya berpihak pada Pak Sarman dan Bu Marni. Mereka tahu, tanpa perubahan, tidak ada yang akan selamat pagi itu. Desa Sukamerta diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada suara gergaji atau obor yang menyala di pinggiran hutan. Setelah kejadian mengerikan malam sebelumnya, warga berkumpul di balai desa dengan wajah pucat dan hati yang penuh rasa takut. Beberapa di antara mereka menangis, mengingat bagaimana mereka hampir kehilangan nyawa. Yang lain hanya diam, merenungkan dosa-dosa mereka terhadap alam. Kita telah membuat kesalahan besar, kata seorang pria tua sambil menggenggam tasbih di tangannya. Pak Jaya, dia mendapat balasannya. Tapi bagaimana dengan kita? Apa kita juga akan dihukum? Tidak ada yang tahu, jawab seorang ibu sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, mungkin hutan akan membalas lebih banyak lagi. Dengan ketakutan yang menyelimuti mereka, para warga akhirnya memutuskan untuk menemui satu-satunya orang yang masih dihormati oleh alam, Pak Sarman dan Bu Marni. Pak Sarman sedang duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana, sementara Bu Marni menyapu halaman dengan tenang. Mereka tampak tidak terkejut ketika melihat hampir seluruh warga desa berjalan mendekati rumah mereka. Pemimpin rombongan itu, seorang ibu muda bernama Ratmi, maju dengan mata yang memerah karena tangis. Pak Sarman, Bu Marni, tolong kami, kata Ratmi, suaranya bergetar. Kami sadar kami salah. Kami sudah merusak hutan, tapi kami tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ular raksasa itu, dia akan menghancurkan kami semua. Pak Sarman mengangguk pelan, lalu berdiri. Alam memang tidak pernah lupa. Tapi alam juga bisa memaafkan, jika kalian benar-benar mau berubah. Warga saling memandang, berharap Pak Sarman memberi mereka jalan keluar. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, hutan ini bukan musuh kalian. Dia adalah penjaga keseimbangan. Jika kalian ingin mendapatkan pengampunan dari alam, kalian harus memperbaiki apa yang telah kalian hancurkan. Kalian harus menanam kembali pohon-pohon yang telah kalian tebang, menjaga satwa liar yang tersisa, dan berhenti menganggap hutan sebagai milik kalian. Hutan bukan milik siapapun. Ia adalah milik alam. Warga mengangguk serempak, meskipun beberapa dari mereka tampak ragu. Tapi, bagaimana kita bisa tahu kalau ular itu akan memaafkan kita? Tanya seorang pria paruh baya. Bu Marni menjawab dengan lembut, itu bukan urusan kita untuk memastikan. Tugas kita adalah menunjukkan penyesalan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Alam akan melihat usaha kalian. Malam itu, warga mulai bekerja sama untuk memadamkan sisa api yang masih membara di beberapa bagian hutan. Mereka membersihkan puing-puing dan menggali lubang untuk menanam bibit pohon yang baru. Bahkan anak-anak ikut membantu, membawa air untuk menyirami tanaman. Suasana desa yang sebelumnya penuh persaingan kini berubah menjadi kerja sama yang tulus. Pak Sarman dan Bu Marni memimpin usaha ini dengan sabar, mengajari warga cara menanam pohon dengan benar dan cara menjaga ekosistem hutan. Mereka bahkan membagi cerita tentang bagaimana hutan pernah melindungi desa dari kekeringan dan banjir di masa lalu, mengingatkan semua orang bahwa hutan adalah teman, bukan musuh. Meski pekerjaan itu sulit, perlahan-lahan desa mulai berubah. Jejak pembakaran digantikan oleh hijau dedaunan baru. Satwa liar yang sempat melarikan diri mulai kembali. Dan yang terpenting, hati warga mulai dipenuhi harapan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Pak Sarman berdiri di tengah hutan pada suatu pagi, melihat bibit-bibit yang mulai tumbuh. Ia tersenyum dan berbisik kepada Bu Marni, lihat,
Marni. Mereka akhirnya mengerti. Hutan akan hidup kembali. Namun, meski warga mulai berubah, mereka masih menunggu tanda apakah sang ular benar-benar telah memaafkan mereka. Alam, seperti yang mereka pelajari, tidak pernah terburu-buru dalam memberi jawaban. Beberapa tahun berlalu sejak peristiwa yang mengguncang desa Sukamerta. Hutan yang dulu gersang kini kembali hijau, penuh dengan pepohonan yang tumbuh lebat dan udara yang segar. Warga desa, yang dulu tamak dan serakah, kini berubah menjadi penjaga alam yang setia. Mereka menanam pohon bersama-sama, merawat tanah yang mereka hancurkan, dan menjaga ekosistem hutan dengan hati-hati. Mereka telah belajar, melalui penderitaan dan peringatan yang datang dari alam, bahwa hidup mereka tidak terpisah dari keseimbangan alam. Pak Sarman dan Bu Marni, dengan bijaksana, terus membimbing desa untuk menjaga hutan. Mereka menjadi simbol kebijaksanaan dan keteguhan hati. Setiap hari, Pak Sarman berdiri di antara pohon-pohon yang tumbuh, mengingatkan warga bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka sadari. Hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pohon-pohon, tapi juga tempat tumbuhnya kehidupan, katanya dengan penuh ketenangan. Sang ular raksasa yang dulu menjadi simbol kemarahan alam kini tidak pernah muncul lagi. Namun, jejaknya masih dapat ditemukan di bagian-bagian hutan yang lebih dalam, tempat di mana dia pertama kali muncul untuk memberikan peringatan. Jejak besar yang ditinggalkan oleh tubuh ular itu menjadi kenangan abadi bagi warga desa Sukamerta, mengingatkan mereka tentang akibat dari keserakahan dan pentingnya menjaga alam. Warga desa Sukamerta kini hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mempelajari cara untuk hidup berdampingan dengan satwa liar, menjaga sungai agar tetap jernih, dan mengurangi sampah yang merusak lingkungan. Desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitar mereka, yang mulai mengadopsi cara hidup yang lebih ramah lingkungan. Di setiap ujung desa, ada pohon-pohon yang tumbuh subur, buah-buahan yang ranum, dan udara yang segar. Anak-anak bermain dengan riang di hutan, yang kini menjadi tempat yang aman dan indah. Tak ada lagi kebakaran hutan yang merusak, tak ada lagi pemburuan liar yang mengancam satwa, dan tak ada lagi suara mesin yang merobek hutan. Pak Sarman dan Bu Marni menghabiskan sisa hari mereka dengan tenang, melihat generasi muda yang kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga alam. Mereka tahu, meskipun mereka tidak akan selamanya ada, warisan yang mereka tinggalkan akan terus hidup di hati setiap warga desa Sukamerta. Hutan kembali menjadi penjaga desa, dan desa itu hidup dalam kedamaian yang sejati, sebagai tanda bahwa jika manusia mau mendengarkan suara alam, maka alam akan memberi mereka kedamaian yang abadi.